Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita memasuki bab tentang al-imsak anil mufattirat, yaitu menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, atau bisa dikatakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa aja itu? Al-mufattiratu kullun minal umuri at-taliyah. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Idza kana dzalika amdan, apabila makan dan minum itu secara sengaja. Mahma kana al-ma'kulu awil masyrubu qalilan, walaupun yang dimakan itu atau yang diminum itu sedikit. Fa innasiya, kalau dia lupa, annahu shaimun, bahwa dia dalam keadaan puasa, wa akala au syariba, kemudian dia makan atau minum, lam yuftir, maka itu tidak membatalkan puasa. Mahma kasurat ta'am, walaupun banyak makannya, awis syarab, ataupun banyak minumnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila seorang lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Dalilnya adalah wa dalilu dzalika hadisu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan puasa, fa'akala, kemudian dia makan, au syariba, atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Rawahu Muslimun wal Bukhari. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Itu yang pertama, makan dan minum. Tapi kalau lupa maka tidak membatalkan puasa. Perkara yang kedua yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin ilal jauf min manfadin maftuh, yaitu sampainya benda ilal jaufi, ke rongga, min manfadin maftuh, dari lubang yang terbuka. Wal maksud bil ain, dan yang dimaksud dengan benda adalah ay syai'in turahul ain, yaitu sesuatu yang dianggap benda. Apapun itu berarti benda ya. Yang dianggap benda ya berarti itu kalau masuk ke rongga berarti itu batal. Wal jaub, sedangkan yang dimaksud dengan rongga adalah ad-dimag au ma wara al-halqi ilal ma'dah wal am'a. Ya. Jadi intinya sesuatu atau yang dianggap benda, kalau sesuatu itu masuk ke rongga, maka itu membatalkan puasa. Apa itu rongga? Rongga itu adalah al-manfadul maftuh, ya. Lubang yang terbuka. Yang dimaksud dengan lubang yang terbuka adalah wal famu wal udhunu wal qubul wad dubur min dzakar wal untha. Jadi yang dimaksud dengan lubang yang terbuka adalah mulut, telinga, kemudian kubul, kemudian dubur, baik itu laki-laki ataupun wanita. Jadi kalau ada sesuatu, misalkan sesuatu itu walaupun kecil ya, remeh, nasi kering misalnya, itu masuk ke telinga ataupun ke mulut ataupun ke mana lagi, ke hidung ya, maka itu membatalkan puasa. Nah, maka dari sini akan muncul pertanyaan, apakah tetesan air, tetesan obat, telinga ataupun mata itu bisa membatalkan puasa? Fal qatratu minal udhuni muftiratun, ya. Maka adapun tetesan telinga, tetesan obat yang dimasukkan ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Apa alasannya?
alasannya karena telinga itu termasuk daripada manfadh maftuh atau lubang yang terbuka. Wal qatratu fil ain ghairu muftiratin, sedangkan tetesan yang masuk ke dalam mata itu tidak membatalkan puasa. Li'annahu manfadhun ghairu maftuh, karena mata itu katanya bukan lubang yang terbuka. Begitu. Jadi beda ya antara meneteskan air atau meneteskan obat ke telinga atau meneteskan obat ke dalam hidung, ke dalam mata. Adapun meneteskan obat ke dalam telinga itu membatalkan puasa, tapi meneteskan obat ke dalam mata itu tidak membatalkan puasa. Walaupun nanti misalkan setelah meneteskan obat mata, setelah memakai obat mata itu terasa pahit di sini tenggorokan, maka itu tidak mengapa, karena mata itu bukan atau tidak ada saluran untuk menuju ke perut. Itu hanya sari-sari atau rembesan-rembesan dari kulit atau dari daging, karena namanya manusia kan itu daging. Jadi kalau misalkan dimasukin misal obat itu terasa pahit di sini, itu tidak apa-apa. Maka boleh kalau misalkan seorang ingin makan cendol lewat mata, misal masukin cendol lewat mata kemudian masuk di sini nanti terasa manis. Nah, itu bukan ada saluran yang menuju ke perut, tapi itu adalah resapan dari pori-pori yang ada di tubuh kita. Begitu. Itu tetesannya. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwasannya ada juga yang mengatakan bahwa obat tetes mata itu kalau mungkin terasa pahit di sini itu hukumnya makruh gitu ya. Paling seperti itu, makruh. Kemudian selanjutnya adalah wal huknah asyarjiyatu muftiratun. Obat ya atau suntik, obat yang dimasukkan ke dalam dubur atau lubang belakang itu membatalkan. Udah jelas ya, karena itu termasuk lubang yang terbuka. Adapun wal huknah al waridatu la tuftir. Adapun huknah, suntikan yang dilakukan di urat nadi atau pembuluh darah itu tidak membatalkan puasa. Karena li'anal warid ghairu maftuh, karena namanya urat nadi atau pembuluh darah itu tidak membatalkan puasa. Jadi misalkan ketika ada yang berpuasa dia melakukan suntik, maka itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau memang suntiknya itu adalah suntik vitamin untuk menguatkan badan, maka itu membatalkan puasa. Alasannya karena suntik vitamin itu sama seperti makan. Kemudian ada pengecualian dalam masalah masuknya atau sampainya benda yang masuk ke dalam rongga, yaitu walau wasala jaufahu dzubabun au ba'udh. Seandainya ada yang masuk ya dubab, lalat, au ba'udh atau nyamuk, au gubar torik atau debu jalan, lam yutir aidon, maka itu tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan kita lagi ngahulang gitu, lagi menghulang atau lagi ngalamun, lagi merenungkan, mengheningkan cipta atau mentadabur nikmat Allah, kemudian tiba-tiba ada lalat masuk ke mulut hingga lalatnya itu sampai ke perut misal, atau lagi ngingsruk gitu, ada masuk nyamuk masuk kemudian sampai ke perut, maka itu tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Karena alasannya adalah lima fil ihtirazi an dzalika minal masyaqqati sadidah, karena itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari, itu tidak sengaja, nggak bisa kita hindari. Seperti menelan ludah, maka itu hukumnya seperti menelan ludah, karena kan menelan ludah itu tidak bisa kita hindari, karena memang itu adalah tabiat atau kebiasaan manusia. Tapi menelan ludah ini ada dua ya, ada yang membatalkan puasa, ada juga yang tidak membatalkan puasa. Adapun menelan ludah yang tidak membatalkan puasa ya secara langsung kita langsung telan itu ya. Kalaupun yang membatalkan puasa adalah menelan ludah yang ludahnya itu ada mutanajis. Mutanajis apa? Seperti kalau misalkan gusinya berdarah, nah itu kan ludahnya tercampur dengan darah, maka itu kalau dia ditelan itu ludah, maka batal puasanya. Gitu. Atau dia
keluarin dulu gitu ludahnya ke tangan, kemudian dia minum dulu lagi, maka itu membatalkan puasa juga. Kemudian selanjutnya adalah masalah kumur-kumur dan istinsyak, masalah kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah, maka kumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu, kemudian airnya itu tertelan, apakah membatalkan puasa? Maka ini dilihat dari dia berwudhu. Jika berwudhunya itu secara biasa saja, standar, tidak berlebihan, karena dia tahu bahwa ketika puasa tidak boleh berlebihan. Jadi ketika dia berkumur biasa aja, tidak berlebihan. Tapi walaupun dia tidak berlebihan, ternyata termakan juga atau terminum juga airnya masuk. Nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Adapun orang yang wudunya ini dia berlebihan gitu. Berlebihan, mubalaghah, berlebihan dalam kumur-kumur seperti yang dilakukan ketika di bulan atau ketika di selain bulan Ramadan. Itu kan disunahkan ya untuk berkumur secara berlebihan, kecuali di bulan Ramadan. Nah, dia berkumur ketika puasa berlebihan, kemudian tertelan atau terminum itu air kumur-kumurannya, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya karena dia sudah dikasih tahu bahwa ketika puasa itu dilarang atau nggak boleh secara berlebihan, makruh. Selanjutnya masih di yang kedua ya, yaitu tentang walau baqiya ta'amu baina asnanihi fajara bihi riqahu min ghairi qasdin lam yuftir in ajiza an tamyizin wa majjihi li'annahu ma'dzurun fi wa ghairu muqassirin fa in lam yajiz aftar li taqsirihi. Masalah makanan yang nempel di mulut atau di gigi. Jadi setelah sahur siangnya itu ada makanan yang nempel di antara gigi-giginya. Nah, maka apabila si makanan yang nempel di gigi ini tertelan bersama ludah dan itu tidak sengaja ketika dia nelan ludah, itu si makanannya itu ikut tertelan, tapi kita memang nggak maksud menelan gitu, maka itu tidak membatalkan puasa. Adapun cara sengaja kita cokel dulu kemudian kita telan, baru itu membatalkan puasa. Itu yang kedua. Jadi intinya yang kedua adalah sampainya benda sesuatu kepada lubang yang terbuka. Yang ketiga adalah al-qai'ul muta'ammad fi, yaitu muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Apa itu muntah secara sengaja? Ya, dia seperti memasukkan jarinya atau apapun itu caranya. Kalau muntah secara sengaja itu membatalkan puasa. Fa in ta'akkada sha'imu anna syai'an lam yu'id tsaniyata ila jawfihi. Nah, jika seseorang yang berpuasa itu meyakini bahwa ada sesuatu yang kembali kedua kali ke dalam perutnya, maka itu membatalkan puasa. Jadi maksudnya ketika dia terab atau apa terab itu ya, sendawa ketika sendawa bareng tuh si isi perutnya ada sampai sini, nyampe pokoknya udah masuk mulut aja lah, udah kerasa udah masuk mulut, kemudian ditelan lagi tuh si muntahannya itu yang ke bawah sama sendawa itu, maka itu membatalkan puasa. Maka diusahakan ketika puasa itu tidak melakukan atau tidak makan sesuatu yang akan menyebabkan itu. Ataupun kita sendawa itu hati-hati. Kalau misalkan sendawa sehingga mengeluarkan makanan yang di perut sampai mulut, maka itu harus berusaha dibersihin, kemudian kita kumur-kumur, bersihkan mulut dan sebagainya agar tidak membatalkan puasa. Karena kalau itu yang muntah kemudian masuk mulut dimakan lagi, itu membatalkan puasa. Gitu. Apa dalilnya? Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa shaim falaisa 'alaihi qada." Itu ya. Itu dalil bahwasanya siapa yang dzara'ahu qai, yang terkalahkan muntah. Jadi dia itu muntah tapi tidak sengaja. Emang dia pingin muntah. Muntahnya secara tidak sengaja. Sedangkan dia dalam keadaan puasa, falaisa 'alaihi qada, maka tidak ada kewajiban qada baginya. Wa in istaqa falyaqdi. Tapi kalau dia sengaja dimuntahin, maka itu falyaqdi, maka hendaklah dia mengqadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah berjima di malam hari, berjima secara sengaja ya, bergaul, berhubungan suami istri secara sengaja. Gitu. Selanjutnya yang kelima ya adalah al-istimna. Al-istimna yaitu mengeluarkan sperma atau mengeluarkan mani dengan cara apapun itu ya, baik dengan cara ciuman atau dengan wasilah perantara tangan dan sebagainya, itu membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang ke-6 adalah al-haid wan nifas ya, itu haid dan nifas. Maka ketika seorang wanita dia puasa pagi-pagi kemudian jam 8 dia haid, maka dia harus membatalkan puasanya, wajib ya, dan dia harus diqadha juga. Kemudian yang ketujuh adalah al-junun waridah, gila dan murtad. Kemudian selanjutnya yaitu adalah udah segitu ya, ada 7 perkara yang membatalkan puasa. Di akhirnya di situ dikatakan wa hakadha yajibu 'ala shaim al-imsaku an hadhil muqtarat ya. Maka beginilah wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan dari sesuatu yang membatalkan agar puasanya sah. Badaan min awali tulu'il fajri min ila tahaqquqi ghurubi syamsi, dimulai dari terbitnya matahari terbitnya fajar yaitu subuh hingga nyatanya atau benarnya tenggelam matahari, yakinnya tenggelam matahari. Fa in basyara shaimu syai'an min hadhil muftirat. Kemudian apabila seseorang yang berpuasa dia mengalami sesuatu min hadhil mufattirat, dari para perkara-perkara yang membatalkan ini. Jadi intinya ketika ada seorang dia sahur, ketika sahur dia nggak tahu tuh karena mungkin jamnya mati dan juga mati lampu karena nggak ada yang azan juga. Ketika sahur dia yakin tuh bahwasanya ini waktu belum masuk waktu subuh, kemudian dia sahur aja. Nah ketika sahur ini tiba-tiba lampu menyala dan ternyata itu sudah lewat adzan subuh. Nah maka seketika itu juga dia harus atau wajib meneruskan puasanya dan tidak boleh makan di siang hari ya, maksudnya dia ngeker menahan sampai maghrib, dan juga nanti di bulan Syawal dia harus diqadha. Puasanya nggak sah, tapi dia tidak boleh makan minum di siang hari. Begitu juga orang yang dia berbuka tapi matahari belum tenggelam karena mungkin terhalang oleh awan dan sebagainya. Dia berkeyakinan tuh bahwa matahari udah tenggelam, udah masuk maghrib. Akhirnya dia buka tuh. Setelah beres buka ternyata awannya hilang, matahari belum tenggelam. Nah maka dia juga harus mengqadha puasanya karena dia buka sebelum waktunya. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 7. Pertama adalah makan dan minum walaupun sedikit, kecuali secara tidak sengaja atau lupa. Yang kedua adalah sampainya benda ke rongga atau ke lubang yang terbuka. Yang ketiga adalah muntah secara sengaja. Yang keempat adalah al-wat'u amdan, bergaul atau jima secara sengaja di siang hari. Yang kelima adalah al-istimna, mengeluarkan mani dengan wasilah apapun itu kecuali tidak sengaja. Yang keenam adalah al-haid wan nifas, maksudnya al-istimna tadi tidak sengaja itu ya, lagi jalan tiba-tiba keluar mani gitu. Nah maka itu tidak membatalkan puasa karena memang itu di luar kemampuan, di luar batasnya. Yang keenam adalah al-haid wan nifas, ya haid dan nifas. Yang ketujuh adalah gila dan murtad. Itu adalah 7 perkara yang membatalkan puasa. Maka insyaallah nanti kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab adabus shaum wa makruhi. Adab atau etika puasa dan hal-hal yang makruh yang dilakukan ketika puasa. Kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.